Halo, apa kabar warga Pasam 2? Kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan merangkum sebuah film kartun yang berjudul Nine. Dan kita langsung saja ke videonya. Check it out. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy. Scene dibuka dengan profesor yang tidak diketahui namanya. Ini sedang membuat sebuah boneka. Beberapa saat kemudian boneka itu hidup dan di belakang punggung boneka itu tertulis angka 9. Kita juga diperlihatkan dengan alat kecil yang bersama boneka itu dan profesor yang tadi sudah mati. Kemudian si nomor 9 ini pergi ke luar jendela dan dia lihat dunia sudah kacau balau akibat perang. Saat si nomor 9 ini berjalan, ia juga bertemu dengan boneka lainnya yaitu si nomor 2. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada sebuah robot yang menyerang mereka berdua. Dari situ, si nomor 2 dan alat yang dibawa oleh nomor 9 dicuri oleh robot itu. Akibat kejadian tadi, si boneka nomor 9 itu pingsan. Kemudian, ada boneka lainnya yang menyelamatkannya. Boneka itu bernomor 5. Boneka ini membawa boneka nomor 9 itu ke tempat berlindungnya. Di situ ada nomor 1, 8, dan 6. Kemudian si nomor 1 ini menjelaskan pada nomor 9. Pada saat mereka terbangun, di dunia ini sudah kacau. Terjadi peperangan antara robot dan manusia. Di tengah peperangan ini, nomor 1 sampai 8 mereka mencoba untuk bertahan hidup. Kemudian dikatakan juga kalau gas beracun dari para robot membuat manusia musnah. Dan hanya tersisa satu robot yang menculik nomor 2 tadi. Nomor 1 juga mengatakan kalau nomor 3, 4, dan 7 sudah tidak pernah kembali ke tempat berlindungnya di sini. Boneka nomor 9 yang mendengar hal tadi ingin mencari si nomor 2 yang tadi diculik nomor 5, kemudian ikut bersama mereka. Kemudian berhasil menemukan nomor 2 di sebuah kurungan di pabrik robot. Di saat mereka berusaha menyelamatkan nomor 2, robot yang menculik tiba-tiba datang dan menyerang mereka bertiga. Di saat mereka sedang tersudut, tiba-tiba datang boneka lain yang berhasil mengalahkan robot. Ia adalah si nomor 7 yang dianggap sudah mati, ternyata ia masih hidup. Kemudian dari situ, si nomor 9 melihat alat kecil yang ia bawa. Ia juga di situ melihat tempat yang cocok untuk alat kecil tadi. Dan ia memasukkan alat itu ke tempat dia lihat tadi. Kemudian, tiba-tiba alat itu menyala dan menyedot jiwa yang ada dalam boneka nomor 2. Si nomor 2 pun mati. Tiba-tiba, robot raksasa itu bangkit akibat alat yang dipasang nomor 9 tadi. Robot itu mengincar nomor 5, 7, dan 9 yang ada di situ. Namun mereka berhasil kabur dan selamat. Di situ, si nomor 9 menyesal dengan apa yang ia buat tadi. Kita juga diperlihatkan robot raksasa itu memerintahkan robot yang lain untuk mengejar boneka nomor 5, 7, dan 9. Si nomor 7 kemudian membawa boneka nomor 5 dan 9 ke tempat persembunyiannya di sebuah perpustakaan. Ternyata, ia selama ini bersama nomor 3 dan 4. Di situ kemudian nomor 9 meminta bantuan kepada boneka nomor 3 dan 4 untuk mencari tahu tentang robot yang ia bangkitkan tadi. Kemudian di situ, boneka nomor 3 dan nomor 4 menunjukkan klip video. Diperlihatkan kalau robot yang tadi dibangunkan oleh boneka nomor 9 di awal dibuat untuk memproduksi robot secara mandiri. Dan robot yang diproduksi itu untuk kebutuhan perang. Namun lama-kelamaan, semua robot itu tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menimbulkan perang antara robot dan manusia di masa lalu. Di situ kemudian, boneka nomor 9 kembali bertanya, apakah si nomor 3 dan 4 tahu alat yang membangkitkan robot besar itu? Namun mereka tidak mengetahuinya. Kemudian si boneka nomor 5 mengatakan kepada boneka nomor 9, mungkin si nomor 6 yang ada bersama si nomor 1 tahu tentang alat kecil tadi. Dari situ, boneka nomor 5 dan nomor 9 kembali ke tempat nomor 1.
untuk bertemu dengan nomor 6. Nomor 6 kemudian memberitahu kalau nomor 9 harus kembali ke sumbernya. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang robot burung yang dibuat oleh robot raksasa tadi. Mereka melawan robot itu, namun robot burung itu membuat mereka tersudut. Kemudian, boneka si nomor 7 kembali datang untuk membantu mereka, kemudian berhasil mengalahkan robot burung itu. Namun, tempat perlindungan mereka hangus terbakar akibat pertarungan tadi. Sekian berpindah pada robot raksasa yang tahu kalau robot burungnya sudah hancur. Dan ia kemudian lagi membuat robot baru menggunakan mayat si boneka nomor 2 tadi. Kita kembali melihat boneka nomor 9 yang pindah ke tempat boneka nomor 7 di perpustakaan. Saat mereka di perpustakaan, tiba-tiba robot buatan raksasa itu kembali menyerang mereka di situ. Ia berhasil menangkap boneka nomor 8 dan nomor 7 lalu dia kabur. Si boneka nomor 9 dan temannya melihat hal itu, kemudian mengejar robot itu sampai ke tempat robot raksasa itu berada. Di situ si nomor 8 sudah tak bisa ditolong lagi karena jiwanya sudah ditarik oleh robot raksasa itu. Mereka kemudian berhasil menyelamatkan boneka nomor 7 dan meledakkan tempat robot itu menggunakan tangki minyak. Si boneka nomor 9 dan teman-temannya kemudian merayakan kemenangan mereka karena sudah mengalahkan robot raksasa tadi. Robot raksasa itu ternyata masih hidup tanpa sepengetahuan mereka, guys. Ia tiba-tiba muncul dan kemudian menyerap jiwa boneka nomor 5 yang sedang lengah. Robot itu juga berhasil menangkap nomor 6. Sebelum nomor 6 itu diserap jiwanya, ia mengatakan ke nomor 9 kalau nomor 9 harus kembali ke sumbernya. Kemudian dari situ, si boneka nomor 9 kembali ke tempat ia pertama kali dibangunkan. Di situ, ia menemukan sebuah rekaman. Di rekaman itu, diperlihatkan ada seseorang profesor yang sedang membuat robot raksasa. Namun robot itu tidak bisa dikendalikan, dan karena ia mengikuti sifat jahat manusia. Dari situ, ia kemudian membuat 9 boneka dengan jiwanya. Di setiap boneka itu menggunakan alat kecil tadi. Tujuan profesor membuat 9 boneka itu untuk bisa mengalahkan robot raksasa itu. Itu kemudian, si boneka nomor 9 kembali ke temannya yang tersisa dan mengatakan pada mereka kalau mereka harus mengambil alat kecil yang ada di dalam robot raksasa itu. Sekali lagi, mereka melawan robot itu. Si boneka nomor 1 rela mengorbankan jiwanya untuk melindungi si boneka nomor 9. Nomor 9 melihat robotnya lengah dan langsung mengambil alat kecil itu. Kemudian, ia mengalahkan robot itu menggunakan alat kecil. Robot itu pun berhasil dikalahkan. Sekian ditutup dengan boneka nomor 9 yang membebaskan jiwa teman-temannya yang ada di dalam alat kecil itu. Dan film pun selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa di like dan subscribe-nya.